komplit ya, sebagai ibu, sebagai orang tua, mewakili keluarga. Terima kasih untuk Yesi dan Lala karena sudah menganggap Amora seperti anaknya sendiri. Makanya tadi saya ucapkan terima kasih terkhusus kepada tim Artis and Recording karena memang memproduksi Amora ini seperti pecah telur gitu ya, karena memang usia dia yang sangat muda, 10 tahun dia udah bisa signing kontrak sama label besar. Itu buat saya sebuah beruntungan untuk Amora. Jadi tinggal bagaimana Amora bisa melanjutkan lah apa yang sudah dipercayakan ini untuk Amora, dan alhamdulillah saya lihat di 6 bulan terakhir dia menjadi penyanyi sama Sony Musik cukup tanggung jawab ya, artinya belajar materi lagu, workshop, recording, foto, video klip yang cukup menyita, tapi itu menjadi bagian dia untuk mendalami dan menjiwai sebuah peran baru dalam dirinya. Jadi otomatis saya nggak terlalu banyak bicara, cuma mau Amora yang terbaik aja. Versi Amora boleh tanya dong, kalau tema singlenya akhirnya bisa ikutin Mami itu gimana? Akhirnya single Amora ini keluar, nah akhirnya terus temanya itu Amora pilih sendiri atau seperti apa, atau konsepnya dibantu Mami juga atau seperti apa? Jadi kan pas mulai aku omnya suaranya bisa lebih keras kayaknya. omnya nanya Amora suka lagu apa aja, suka lagu Disney. Jadi ini yang lagu itu lagunya di kayak Disney. Jadi tanya referensi yang musik yang Amora dengar selama ini apa, lalu mereka workshop sesama musisi gitu untuk mengumpulkan lagu-lagu kira-kira yang cocok. Nah, setelah Amora melihat tadi ini nggak puas banget nggak, dan itu sesuai dengan ekspektasi Amora. Saya musik videonya ya semoga aja lancar, dan teman-teman aku yang di kelas aku itu support aku semua. Teman-teman kelas. Bentuk supportnya apa? Bentuk support teman-teman kelasnya apa? Mereka Jauh. Kalau mungkin yang lagu ini susah nggak sih mengulik-ulik nadanya, mengulik dari awal lagunya? Cepat. Oh iya. Udah itu kan apa ya? Kalau nggak tone-nya nggak pas itu fals. Ya, terus kan saya juga harus Amora buku Beko ini cerita soal apa sih Amora? Diceritakan. buku cerita bukunya ini cerita tentang apa? Lagunya cerita tentang Jadi itu Amora diary ya. like a diary gitu. Terus Amora kayak buka terus ternyata dia masuk ke buku mimpinya, ada pangerannya, ada Konsep video klipnya juga kayak Disney gitu ya, mungkin Amora gimana ceritakan sesuai dengan apa yang Amora inginkan menjadi princess Disney atau gimana video klipnya? Ya, videonya memang dari production house menyampaikan ke Sony Musik, terus secara Zoom meeting kita bersama-sama mendiskusikan, lebih banyak mendengar sutradaranya sih. Memang pasti secara umur yang menghadapi transisi remaja ini, dia anak-anak remaja ini kan mungkin menggambarkan situasi apa ya, dimana anak ini happy pulang sekolah terus mengeksplor mimpinya seperti apa gitu, ketemu pangeran terus di istana gitu. Jadi dari production house-nya menyampaikan invitasi, terus kita setuju langsung. Pas syuting ini benar-benar ya? Iya, saya temenin dan gak sangka sih dia cukup profesional ya dalam hal
Subuh dia oke, lalu take-nya juga cepat, dia oke sampai jam 10 malam dari siang dia oke. Itu kan pakai green screen nih, berarti Iya. membantu gak sih ke Amora buat Nah, saya juga kaget ternyata dia jauh, dia artinya mungkin sudah memahami lagunya, dia juga sudah masuk cukup mendalami dan menjiwai lagunya sehingga walaupun green screen dan didirect oleh sutradara untuk lihat ke sana, ada istana, lihat ke sini, ada binatang, itu dia cukup bisa penghayatannya cukup baik. Bicara mengenai waktu Ami dan sekolah seperti apa sih? Ya itulah, dia sudah punya limitasi bahwa mami Sony musik jangan ganggu aku sekolah ya, artinya kan dia pun juga udah punya pagar untuk itu, jadi saya pun senang. Kayak tadi dia masih ingat harus berangin project-projectnya di jam ini, mami terakhir jam 4 sore loh harus masuk, jadi biarkan dia menikmati ini ya, artinya tanggung jawab sekolah, nggak apa-apa kalau harus bawa PR ke lokasi gitu, itu mengalir seperti biasa. Nih, Amora kan sebenarnya akan terjun di dunia musik. Mungkin pesan yang paling sering kami sampaikan sama Amora apa sih? Ya, kalau pesan yang paling sederhana yang paling saya sampaikan, jangan lupa terima kasih ya orang, karena dia kan terus biasa di rumah ada saya, terus ketika saya take over ke Sony Musik kan ini ada tim, ya kan 10 orang, om-omnya, tante-tantenya, nah itu kan juga Amora nggak boleh sombong, harus menghargai, harus ingat nama-namanya, harus tahu bahwa Amora bagian dari keluarga ini, jadi berbuat baik sama-sama. Nih, dari mana sendiri cara membentuk Amora sendiri bisa menjadi seorang penyanyi di usia yang segini gitu? Bisa dibilang calon divanya Mami juga, penerus miminya sendiri. Seperti apa sih, Mi? Mungkin lihat aja ya, kayak dia di belakang panggung, misalkan kayak saya sebisa mungkin saya nggak mengeluh sama promotor atau sama penyelenggara gitu. Kalau misalkan seadanya saya diberikan kenyamanan yang mungkin terkesan kurang atau apa, ya dinikmati aja gitu, jangan banyak komplain, itu yang saya selalu bilang. Dan begitu karena jauh lebih menghargai. Saya bilang kan seusia dia kan masih labil. Iya, masih yang mudi gitu. Ya gitu, selalu harus ingat bahwa kamu tuh beruntung gitu ya, ada kesempatan. Terus harus latihan vocalize. Kayak tadi mungkin tadi udah kebanyakan ngomong, jadi pas preview lagunya dia kayak kurang keluar, mungkin saya tahu itu kurang maksimal, tapi ya mungkin dia udah sore terlalu letih, jadi kayak gitu-gitu mungkin jadi nanti di rumah saya bahas supaya next time dia bisa lebih better. Amora melihat mami sendiri menjadi inspirasi nggak sih? Kan nggak usah jauh-jauh nih belajar, maminya sendiri seorang diva nih, banyak hal yang bisa dipelajarin. Amora menjadikan mami inspirasi juga nggak sih untuk karir bernyanyi Amora? Kami inspiring. Ya. Oh, iya, because like Iya. Cariin guru dan lain-lain, kan? Iya. Dalam seminggu berapa kali nih untuk latihan vokal dan Vokalnya satu kali, piano 2 kali. Senang nggak sih Mbak Gadi akhirnya ada penerusnya yang benar-benar fokus menyanyi gitu ya? Senang karena dia referensi musiknya referensi musiknya anak sekarang ini kan di luar kita, jangkauan kita mah tahunya dulu Whitney Houston ya kan, yang Mariah Carey. Kalau sekarang kan Olivia Rodrigo yang nyanyinya itu mungkin effortless ya, orang bilang ngomong itu udah bisa bersenandung, itu yang kamu orang punya. Dan itu nggak semua orang bisa. Ini tapi melihat kebanggaan anak sekarang, dulu masih kecil, terus sekarang sudah mau melanjutkan menjadi Iya, seorang iya. diva kayak Mami juga, itu gimana sih suatu kebanggaan? Ya kalau bangga iya, karena tuntutannya, metode orang promosi, metode orang konser kan sekarang berbeda Mbak. Kalau dulu kita penyanyi harus konser untuk menjadi tanggung jawab moralnya, dia harus konser. Kalau sekarang mungkin virtual aja udah bisa konser ya gitu kan. Jadi teknologi yang akan membuat mereka nanti bisa lebih inilah ya, siap gitu. Berarti bangga banget ya melihat sekarang anak juga udah bertumbuh dewasa Ya juga. bangga
bergabung bersama Sony Musik ya terus terang ya. Tapi memang sejak dulu dia mengharapkan sudah punya mimpi Amora akan mengikuti jejak ini gitu. Tahu itu ada, cuman nggak tahu kalau dia ada di dalam rumah yang sangat profesional ini gitu kan. Maksudnya saya dulu waktu kecil kan juga dikontrak oleh TV Jepang misalkan, record label nasional misalkan. Tapi saya pikir dia suara lebih maju dari Amora itu kan dikenal suaranya oleh publik itu tidak hanya sekarang, sempat viral. sempat viral terus di Nah, kenapa baru kali ini gitu dimunculkan ini? karena sebetulnya kalau mau recording dia dengan independent label milik kami gitu ya, misalkan kan kita mesti hati-hati juga mas. Itulah tadi transisi dia nyanyi antara anak ke remaja itu nggak gampang. Cari pencipta lagunya dan pencipta lagu pasti akan lebih hati-hati untuk kasih lagu Amora itu satu. Dan tentu biaya produksi sekarang yang nggak jauh lebih murah dari dulu ya kan. Walaupun secara fisik kita udah nggak bisa jualan lagi, tapi banyak media platform yang sekarang harus melibatkan orang-orang profesional di musik. Terus terang saya nggak mampu. Jadi seneng banget ada label besar seperti Sony Musik yang mau memberikan tempat. Perjuangan Mami kan dulu dari nol, gimana sih Mi cara tegas Mami ke Amora dari segi vokal dan belum mereka sendiri? Dia lihat aja lah, nggak harus. Ya kadang saya marah gitu kalau misalkan dia belum siap atau apa, tapi itu saya rasa bagian dari gemblang juga. Tapi mempersiapkan mental Amora sendiri ini kan nggak susah, nggak gampang ya beda itu kan ada dulu dan mama dan mental Ya. gimana Ya, mental itu terus terang pasti dia akan terolah dengan baik ya, karena dia ada di dalam ruang itu dan dia jalanin. Kecuali dia masih kehangat-hangat gitu ya kan, kalau dia otomatis sometimes lihat netizen, baca atau segala macam. Kadang dia discuss ke saya, gimana dia handle atau di solve problem orang itu. Jadi saya pikir dia nggak saya khawatirkan kan karena langsung bisa ngomong. Rata-rata yang jadi takutan atau sakit atau marah kan karena dia nggak bisa ngomong. Nah ini dia bisa curhat ke saya atau ke kakaknya atau ke adiknya. Jadi kalau bisa sih nggak usah khawatir. Support dari dadinya gimana? Ya kalau Raul kan memang anaknya maunya anaknya jadi dokter gitu kan. Dan Raul kan ini baru percayanya Amora nyanyi ini kan baru-baru aja gitu. Karena mungkin dia nggak bisa lebih besar dari kamu atau apa gitu, tapi kan itu bukan ukuran gitu. Kalau seni itu ada di dalam tubuh anak-anak, dia akan bisa lebih mengeksplor kanan kirinya dengan baik. Tapi yang pada akhirnya Om Raul